Selamat berjumpa kembali dalam Leadership Talk. Hari ini kita akan berbicara tentang satu topik yang saya beri judul Graceful Leadership. Ya. Nah, salah satu kebenaran yang khas Kristen adalah kasih karunia, atau dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai grace. Kasih karunia menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang dinyatakan dengan mengutus Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan dunia dari dosa, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, kasih karunia ini mencerminkan Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang berbelas kasihan, merciful, dan Tuhan yang penuh anugerah atau favor buat kita. Nah, sifat-sifat Tuhan ini harus menjadi teladan dan tercermin dalam kepemimpinan setiap pemimpin Kristen, baik dalam pelayanan maupun di marketplace. Ya, teladan yang diberikan Kristus dia menjadi seorang doulos, menjadi seorang hamba, dan memberikan dirinya untuk melayani orang lain harus menjadi teladan buat kita para pemimpin. Ya, karena itu seorang pemimpin yang graceful adalah seorang pemimpin yang bersedia dan mampu menanggalkan egoismenya dan keinginannya mementingkan diri sendiri supaya kita bisa meneladani Tuhan Yesus yang dituliskan dalam Matius 20 ayat 28. Dikatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yuk kita belajar sama-sama ciri-ciri seorang pemimpin yang graceful. Yang pertama, seorang yang pemimpin yang graceful ya tidak mudah menghakimi orang lain. Ya, tidak mudah menghakimi orang lain. Kenapa? Karena seorang pemimpin yang graceful menyadari bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kesalahan kita dan tidak menghukum kita setimpal dengan dosa kita. Dan Tuhan menerima kita apa adanya walaupun kita semuanya tidak sempurna. We are all work in progress. Nah, sebagai pemimpin wajiblah kita juga mempraktekkan kasih karunia ini di dalam kepemimpinan kita dengan tidak menghakimi orang lain atau tidak menghakimi pemimpin-pemimpin yang lain. Ya, jangan mudah menjatuhkan vonis kepada seseorang, apalagi ketika kita belum tahu kebenarannya. Mungkin baru dapat laporan sepihak atau Anda mendengar ya gosip-gosip, pastor tahu nggak orang itu gitu. Nah, saudara jangan mudah menjatuhkan vonis sebelum mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi ya. Dan juga kita berusaha untuk melihat orang dari dua sisi. Setiap orang punya sisi positif, setiap orang punya sisi negatif, setiap orang punya kelemahan, tapi setiap orang juga punya kelebihan. Seorang pemimpin yang graceful itu senang melihat pemimpin-pemimpin yang lain berhasil ya, jangan mudah jadi pemimpin yang sedikit-sedikit iri hati oleh karena keberhasilan pemimpin-pemimpin lain ya, dan terutama yuk kita belajar untuk bisa mempercayai orang-orang ya, terutama potensial leader, sehingga ketika kita melihat potensial leader yang ada di bawah kita nggak melihat sebagai ancaman, tapi kita melihat itu sebagai sesuatu peluang untuk kita membangun orang dan melakukan regenerasi. Yang kedua, ciri pemimpin yang graceful adalah mudah mengampuni dan memberi kesempatan. Ya, kita menyadari bahwa semua dari kita work in progress, karena itu seorang pemimpin yang graceful ya, dia mudah ketika seseorang melakukan kesalahan, anak buahnya melakukan kesalahan, pengikutnya melakukan kesalahan ya, dengan mudah dia bisa memberi ampun dan memberi kesempatan lagi. Ini ciri seorang pemimpin yang graceful ya. Yang ketiga, ciri pemimpin yang graceful adalah memberikan kesempatan untuk perbedaan pendapat. Amsal 28 ayat 16 mengatakan, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Seorang pemimpin yang graceful percaya bahwa ada hikmat ketika mau berusaha untuk mendengar masukan dan pendapat orang-orang lain. Dia tidak akan memaksakan pendapatnya sendiri walaupun
yang dia merasakan bahwa pendapatnya paling benar. Seorang pemimpin yang bijaksana menyadari bahwa seringkali akan ada lebih dari satu pendapat yang sama-sama baik dan sama-sama benar. Hanya orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda karena memiliki sudut pandang yang berbeda dan asumsi yang berbeda-beda. Jadi dia akan memberikan kesempatan untuk perbedaan pendapat itu bisa ditampung ya, bahkan untuk diimplementasikan pada saat yang berbeda. Ketika ada pendapat yang berbeda dan pendapat itu berbahaya, maka si pemimpin yang bijaksana akan mengambil keputusan berdasarkan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap baik bagi organisasi. Jadi seorang pemimpin yang bijaksana, dia tahu kapan waktunya memberi kesempatan perbedaan pendapat dan kapan waktunya dia sebagai pemimpin harus membuat keputusan ya. Yang keempat, seorang pemimpin yang graceful atau ciri graceful leadership adalah menegur dengan kasih untuk memulihkan dan membangun, bukan untuk menghakimi atau menjatuhkan. Ya, ini diteladani oleh Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Yesus. Ayat ini menceritakan isi hati Tuhan yang tidak ingin menghakimi manusia, tetapi justru ingin menyelamatkan manusia dari kesalahan dan dosanya. Ya, para pemimpin perlu meneladani Yesus yang tidak datang untuk menjatuhkan hukuman atas kesalahan manusia, tetapi justru untuk menyelamatkannya. Ya, para pemimpin perlu belajar untuk tidak menghukum seseorang, kemudian untuk menghabiskan atau menghabisi kariernya, menjatuhkan seseorang, ya, sehingga tidak ada kesempatan lagi bagi orang ini. Ketika seseorang melakukan kesalahan, kita menegur, ya, tujuannya adalah supaya kita bisa membangun, tujuannya supaya kita bisa memulihkan, tujuannya supaya orang ini belajar, bila perlu bertobat dan menjadi lebih baik lagi, ya. Bukan berarti kita mentoleransi dosa, tapi tugas kita lah sebagai para pemimpin, ya. Ketika seseorang melakukan kesalahan, kita menegur, kita menunjukkan kesalahannya, tapi sekaligus kita merangkul dia, kita membangun dia, dan memberi kesempatan untuk dia membangun kehidupannya lebih baik lagi. Yang kelima, ciri pemimpin yang graceful atau ciri graceful leadership adalah mudah menyadari dan mengakui kesalahannya. Ya, sebagai pemimpin, kita harus menjadi orang-orang yang mudah menyadari dan mengakui kesalahan kita. Ya, nah, kenapa seorang pemimpin yang graceful mudah menyadari dan mengakui kesalahannya? Karena memang dia merasa bahwa kita ini manusia, ya, dan Tuhan itu sudah menerima kita. Tuhan menyadari juga akan segala kekurangan dan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita, dan Tuhan tetap mau menerima kita apa adanya. Karena itu, seorang pemimpin yang rendah hati menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, kita semua work in progress. Seorang pemimpin yang graceful, ketika dia membuat kesalahan, dia tidak malu mengakui kesalahannya untuk kemudian dia memperbaiki keputusannya, mengubah untuk supaya dia bisa bertumbuh menjadi pemimpin yang baik, lebih baik. Sebaiknya seorang pemimpin yang tinggi hati akan selalu merasa paling benar, merasa tidak pernah salah. Ya, pemimpin seperti ini tinggal tunggu waktunya saja, maka sekali waktu akan jatuh oleh karena kesombongannya. Benefit lain dari pemimpin yang mudah menyadari dan mengakui kesalahannya adalah dia akan belajar dari kesalahannya dan memperbaiki diri. Semua orang, termasuk pemimpin, pasti pernah berbuat salah atau akan membuat kesalahan. Tetapi tidak semua orang bisa belajar dari kesalahan yang pernah dia lakukan. Intinya karena tidak mau mengakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Jadi seorang pemimpin yang rendah hati akan menyadari dan mudah mengakui kesalahannya, dan kemudian dia bisa belajar menjadi pemimpin yang lebih baik di masa depan. Ketika seorang pemimpin mau mengakui kesalahannya, maka dia akan memiliki hubungan yang lebih baik dengan para pengikutnya. Dia akan dilihat sebagai seorang yang otentik, dan pengikut akan dengan senang hati membantu dia untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Bagaimana dengan Anda? Apakah kita mau menjadi pemimpin yang mudah mengakui, ya, kelemahan kita,
kesalahan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar dan menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Yang keenam, ciri pemimpin yang graceful atau ciri graceful leadership adalah memiliki kerendahan hati untuk menerima kritikan dan untuk belajar dari orang lain. Ya, kesuksesan dapat membuat seseorang menjadi sombong dan merasa lebih tahu daripada orang-orang lain sehingga tidak lagi mau mendengar masukan atau pendapat orang atau nasihat dari orang lain. Tapi di Amsal banyak sekali ayat-ayat ya sebagai contoh yang mengatakan bahwa Amsal 19 ayat 20 contohnya, jika engkau suka belajar dan mendengar nasihat, kelak engkau akan menjadi orang yang berhikmat. Ya, dan ada banyak ayat-ayat yang lain mengajarkan kepada kita untuk menjadi pemimpin yang rendah hati dan supaya kita mau menerima kritik dan belajar daripada orang-orang lain. Hal terbaik yang Anda bisa lakukan ketika Anda mengalami kesuksesan adalah memiliki kerendahan hati supaya kita bisa tetap menjadi orang yang bisa mendengar masukan dan nasihat yang baik terutama dari orang-orang yang ada di sekitar kita dan orang-orang yang kita percayai. Yang ketujuh, ciri graceful leadership adalah memberikan ruang untuk para pemimpin lain. Memberikan ruang untuk para pemimpin lain. Penyakit dari seorang strong leader adalah terlalu percaya diri sehingga tidak menyisakan ruang untuk para pemimpin lain. Mungkin karena ego yang terlalu kuat, jadi tanpa sadar, mungkin juga dia nggak sengaja tidak memberikan ruang untuk para pemimpin lain. Atau terlibat persaingan dan permainan membandingkan diri ya, selalu orangnya kompetitif sehingga selalu apapun menjadi suatu arena pertandingan yang harus dia menangkan. Atau juga tidak puas dengan apa yang dicapai, ingin selalu lebih besar, lebih sukses, lebih terkenal daripada orang-orang lain ya. Karena itu setiap pemimpin harus tahu apa yang menjadi panggilannya dan teritori yang ditugaskan kepadanya sehingga kita tidak perlu bersaing dengan para pemimpin lain. Sebaiknya dapat memiliki rasa aman sedemikian rupa sehingga dapat berkolaborasi dengan pemimpin-pemimpin lain. Bagi seorang pemimpin yang punya rasa aman, dia tidak peduli siapa yang dapat panggung, siapa yang dapat lampu sorot. Bagi dia lebih penting adalah bagaimana misi dan visi dari organisasi bisa tercapai. Dan untuk itu dia tahu dia perlu pemimpin-pemimpin lain. Yuk kita membangun bersama-sama, leading together. Sehingga kepemimpinannya akan menjadi kepemimpinan yang sehat dan kuat. Ya. Karena itu kita yuk belajar menjadi seorang pemimpin yang graceful, seorang pemimpin yang bersukacita melihat keberhasilan pemimpin-pemimpin lain. Dan saya ingin mengulang secara singkat, pemimpin yang graceful tidak mudah menghakimi orang lain, mengampuni dan memberi kesempatan, memberikan ruang untuk perbedaan pendapat, menegur dengan kasih untuk memulihkan, mudah menyadari dan mengakui kesalahannya, punya kerendahan hati untuk menerima kritik dan belajar, dan memberikan ruangan untuk para pemimpin lain melihat potensial leader sebagai aset, dan kita mau berbagi panggung untuk membangun tangga yang baru bagi para pemimpin-pemimpin baru, ya, sehingga kita bisa bersukacita ketika kita melihat pemimpin-pemimpin yang lain berhasil.